sekarang kita mau bahas ini nih, golput Pilkada Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta yang memilih yang pada saat hari H tanggal 27 November lalu ke TPS itu hanya 54%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, masih bersama saya di program Satgas Kritik, Hensa Gagas Keseruan Politik, masih menggunakan baju putih sebagai tanda dukungan dan kecintaan kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden kita. Wah, selamat ya Pak Prabowo, kemarin banyak hal-hal baik sepulang dari luar negeri, dan Pak Prabowo itu ya bikin peraturan ini dong. Kalau bansos, tulis aja bansos dari negara lah. Jadi nggak nyetak ulang gitu. Kalau dibagiin wapres, bansos dari wapres, bansos dari presiden. Nanti kalau utusan khusus presiden mau bansos juga, bikin lagi nyetak. Ini kan sama semuanya, bansos dari negara. Karena kan ujung-ujungnya itu kan uang dari pajak kita juga, diberikan untuk saudara-saudara kita. Usul Pak Prabowo. Nah, sekarang kita mau bahas ini nih, golput Pilkada Jakarta. Karena tingkat partisipasi Pilkada kemarin bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah lain juga rendah betul. Sehingga ada kejutan-kejutan. Petahana banyak yang kalah. Di Pilkada Banten, jagoan Gerindra Andra Soni menang walaupun di survei kalah. Nah, ini yang kita mau bahas di Jakarta. Ada yang mengatakan bahwa di Jakarta itu walaupun KPU belum mengeluarkan resmi ya, tapi antara 53-54% saja tingkat keterpilihannya. Jadi tingkat partisipasinya, maaf. Jadi masyarakat Jakarta yang memilih yang pada saat hari H tanggal 27 November lalu ke TPS itu hanya 54%, 53%. Yang lainnya kemana? Ya banyak hal. Nah, ini mengundang beberapa hipotesa juga karena itu tadi bukan hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain. Ada hipotesa yang mengatakan kekalahan Airin karena pendukungnya Airin juga tidak pergi ke TPS, ya, sehingga lebih banyak pendukungnya Andra Soni yang ke TPS. Kenapa bisa itu terjadi? Saya nggak tahu. Itu dipersilahkan untuk sentra Gakumdu, penegakan hukum ya, termasuk diantaranya Bawaslu untuk menelaah kenapa hal itu terjadi. Sama yang terjadi di Jakarta. Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, kemarin juga bersuara lantang. Dia mengatakan seharusnya dilaksanakan pemilihan atau pengambilan suara ulang di Jakarta karena kecilnya partisipasi masyarakat. Nah, ini menariknya adalah mungkin kalau di Jakarta ada PSU, maka daerah-daerah lain berkesempatan juga ada PSU. Termasuk anomali-anomali di beberapa daerah yang bisa jadi sangat erat kaitannya dengan pernyataan atau keputusan 3 hakim MK dalam dissenting opinion saat sengketa Pilpres beberapa hari lalu. 3 hakim MK itu menyebutkan yang terjadi yang harusnya tidak boleh terjadi dalam demokrasi saat Pilpres itu kan ada pengerahan penjabat kepala daerah, yang kedua adalah pengerahan bansos. Nah, itu juga mungkin kalau itu ditelaah masuk MKD lagi, bisa saja ada PSU. Jadi harus ada MK Mahkamah Konstitusi. Jadi harus ada tuntutan ke MK untuk diulang gitu. Nah, sangat mungkin di Jakarta, kemudian Banten ya, terus mungkin beberapa daerah yang merasa anomali, Sulawesi Utara kalau saya nggak salah, itu bisa juga mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemilihan suara atau pengambilan suara ulang. Nah, kalau ditanya kenapa lebih tinggi, karena mungkin hype-nya ya. Jadi yang pertama dalam politik tuh ada istilah election fatigue. Jadi ada kelelahan untuk memberikan suara. Misalnya banyak sekali Gen Z kita yang berada di luar daerah. Misalnya di Jakarta mereka sekolah di Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, mungkin kemudian ada Universitas Airlangga di ITB, di ITS, atau sampai ke USU atau ke Unsri gitu ya. Itu mereka banyak yang enggan pulang tuh karena mungkin hype-nya mereka merasa kurang. Padahal waktu Pilpres mereka pulang semua, ikutan memberikan suara Pilpres. Tapi begitu gubernur agak males-malesan tuh, banyak yang nggak pulang. Nah, itu mungkin salah satu hal kenapa kemudian partisipasinya rendah. Jadi mereka ada keinginan untuk udahlah
biarin aja di sana. Apalagi di Jakarta kan ada sebuah fenomena menarik. Calon gubernurnya nggak ada di Jakarta. Pak Ridwan Kamil tuh nyoblosnya di Bandung ya. Pak Suswono juga nyoblosnya di Bogor. Padahal loyalisnya Pak Ridwan Kamil tuh kuat-kuat. Apa kata Ridwan Kamil? Diiyain. Begitu tahu Ridwan Kamil nyoblos di Bandung, pemilihnya juga ikutan nyoblos di Bandung. Jadi Jakarta kosong. Karena pada ikut Ridwan Kamil sana. Itu emang agak lucu sih. Makanya kalau ada putaran kedua ya, Pak Ridwan Kamil udahlah ambil KTP Jakarta lah. Nebeng lah masa anak keluarga, masa iya kagak ada yang mau ditabengin sama Ridwan Kamil. Pak Suswono juga begitu. Sehingga masyarakat itu pada saat mau milih tuh all out. Ya mau milih orang aja nggak ada. Gimana mau milih? Tapi di Pilkada Jakarta kita harus memberikan apresiasi. Kaget. Kita harus memberikan apresiasi kepada Bapak Dharma Pongrekun. Lebih dari 10% bos, nebus 2 digit, hebat luar biasa. Jadi itu kalau ada dua hal lah ya. Jadi kan gini nih, hipotesa pertama, saya nggak mau milih Pram, nggak mau milih Rano, nggak mau milih Ridwan Kamil. Udahlah, saya pilih Dharma Pongrekun. Nah, males kan emang di Indonesia itu ya catatan. Orang itu milih terkadang bukan karena dia suka, tapi karena nggak suka. Misalnya ada A dan si B nih, saya nggak suka si B, maka saya pilih A. Bukan karena dia suka sama A, tapi dia karena nggak suka B. Nah itu hipotesa pertama. Gua nggak suka sama Pram, gue gak suka sama Ridwan Kamil, gue pilih Dharma Pongrekun. 10%. Hipotesa kedua, ada 10% rakyat Jakarta percaya bahwa ada agenda global di Indonesia. Dan ada 10% warga Jakarta menginginkan lampu merah tidak ada di Jakarta. Wah, pokoknya keren Bang Dharma. Itu sama sekali tidak ada yang menyangka tuh beliau naik sedemikian tinggi. Tentu saja bila dilaksanakan pengambilan suara ulang ya itu menarik juga tuh buat Bang Dharma tuh. Jadi menurut saya memang ada beberapa wilayah yang perlu dikaji ya. Selain Jakarta yang mungkin Banten, mungkin Nusa Tenggara Barat, mungkin Sulawesi Utara, mungkin Sumatera Utara, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin Jawa Barat, mungkin Bali, semua dong. Lama-lama. Ya itu tergantung nanti keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah Konstitusi kembali bekerja. Apakah akan ada pengambilan suara ulang atau tidak. Tapi kalau Jakarta diberikan, sangat mungkin daerah-daerah lain juga diberikan. Jadwal pelantikan Februari 2025 teman-teman. Jadi masih agak ada jarak untuk menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sampai hari ini belum ada yang mengajukan tuntutan itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tunggu saja. Tim Pramora akan... Ya itulah kira-kira gitu ya. Jadi memang saling gugat-menggugat lah ya, saling tuntut-menuntut. Tapi kalau secara politik ini sebagai penutup di episode ini, saya kok menganalisa bila ini antara 1 putaran dan 2 putaran ini tergantung penguasa lah, tergantung Pak Prabowo. Karena kan kemenangan di Indonesia itu, kemenangan dalam sebuah pemilu tidak ditentukan oleh rakyat. Siapa yang menentukan? Ya betul, yang tukang hitung. Dialah yang menentukan kemenangan di sebuah pemilu di Indonesia. Jadi bukan rakyat. Nah ini saya menganalisa, bila Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan berada di lingkaran kekuasaannya, artinya berkoalisi walaupun tidak secara tegas, itu kelihatannya dia akan membiarkan Jakarta 1 putaran dengan kemenangan Pramono Anung Rano Karno. Tapi bila Prabowo menginginkan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, artinya menjadi oposisi, dia akan mencari celah supaya pemilu di Jakarta, pilkada Jakarta itu 2 putaran. Loh kok kenapa Pak Prabowo dibawa-bawa? Ini karena kadang-kadang KPU mau Bawaslu itu terserah pemerintah. Jadi saya agak a priori juga gitu. Maksud saya, ini sih terserah pemerintah aja. Tapi kelihatannya kalau kita mengacu kepada dukungan dan kepentingan penguasa, ya jawabannya begitu. Jadi kalau Pak Prabowo pengen PDI berkoalisi, ya Pram, Rano dipaksakan, quote and quote ya, dipaksakan 1 putaran. Kalau Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan di luar pemerintahan, quote and quote juga dipaksakan 2 putaran. Tapi apakah bila 2 putaran otomatis Ridwan Kamil dan Suswono akan menjadi pemenang? Pindah dulu lah jadi warga Jakarta, Bang Ridwan Kamil. Ya, terima kasih. Saya Henry Satrio. Saksikan terus Satgas Kritik jam 19 setiap hari Senin sampai Jumat hanya di YouTube TV One News. Saya Henry Satrio undur diri. Kita kembali ke episode selanjutnya di besok hari. Tetap menggunakan baju putih, baju kesukaan Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.